Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Larasati, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, jadi prodi keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu rom pada pasien atau range of motion yang pasif atau aktif, di mana tujuan tindakan ini untuk melatih otot-otot atau sendi-sendi pada pasien yang kaku. Kemudian pada tindakan ini ada 5 tahapan, yaitu tahapan prainteraksi, tahapan orientasi, tahapan kerja, tahapan terminasi, dan tahapan dokumentasi. Tahapan prainteraksi, tahapan di mana yang pertama kita membaca catatan medis pasien, kemudian menentukan tindakan apa yang kita lakukan, yang ketiga persiapan diri, keempat persiapan alat, di mana persiapan alat ada handscreen bersih. Baiklah, untuk yang kedua yaitu tahapan orientasi, di mana tahapan orientasi ini kita memperkenalkan diri pada pasien dan menjelaskan tujuan tindakan yang kita lakukan pada pasien. Permisi dek, kenalkan nama kakak Citra Larasati, kakak dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, prodi keperawatan. Nah, di sini nama adik siapa? Dira. Adik umurnya berapa? 11 tahun. Baiklah, di sini kakak akan melakukan tindakan rom atau reaction, di mana tujuannya untuk mengetahui siku-siku atau sendi adik adakah kaku-kakuan atau tidaknya. Di sini kakak menentukan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah ada bersedia? Sedia. Baiklah, di sini kakak mohon bantuannya ya. Kemudian setelah itu persiapan alat, kita jaga privasi klien. Kemudian dekatkan alat pada pasien. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahapan kerja. Yang pertama kita mencuci tangan. Untuk gerakannya yang pertama yaitu gerakan fleksi dan ekstensi pada pergelangan tangan. Yang pertama yaitu atur posisi lengan pasien dengan menjauhi sisi tubuh dan siku menekuk ke lengan tangan. Kemudian pegang tangan yang satunya pada pergelangan tangan pasien, yang satunya pada tangan pasien. Kemudian menekuk ke arah depan sisi pasien. Untuk gerakan fleksi yaitu dengan cara menekuk. Kemudian untuk yang fleksi pada pergelangan tangan yaitu dengan meluruskan pergelangan tangan. Baiklah, untuk yang kedua yaitu tahapan orientasi, di mana tahapan orientasi ini kita memperkenalkan diri pada pasien dan menjelaskan tujuan tindakan yang kita lakukan pada pasien. Permisi dek, kenalkan nama kakak Citra Larasati, kakak dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, prodi keperawatan. Nah, di sini nama adik siapa? Dira. Adik umurnya berapa? 11 tahun. Baiklah, di sini kakak akan melakukan tindakan rom atau reaction, di mana tujuannya untuk mengetahui siku-siku atau sendi adik adakah kaku-kakuan atau tidaknya. Di sini kakak menentukan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah ada bersedia? Sedia. Baiklah, di sini kakak mohon bantuannya ya. Kemudian setelah itu persiapan alat, kita jaga privasi klien. Kemudian dekatkan alat pada pasien. Baiklah, untuk gerakan yang ketiga yaitu gerakan pronasi dan supinasi pada lengan bawah. Yang pertama itu atur posisi lengan pasien sehingga telapak menjauhi sisi tubuh pasien. Kemudian dengan siku menekuk. Kemudian yang kedua yaitu letakkan satu tangan perawat di pergelangan tangan pasien, yang satunya memegang tangan yang lainnya. Untuk yang ketiga yaitu putar lengan bawah pasien dengan telapak menjauhi tubuhnya. Kemudian kembalikan ke posisi semula. Terus yang kelima yaitu putar telapak tangan dengan telapak tangan menghadapi tubuhnya. Kemudian kembalikan ke semula. Dengan tindakan ini yaitu supinasi dan pronasi. Baiklah, untuk gerakan yang keempat yaitu gerakan pronasi fleksi pada bahu. Yang pertama yaitu atur posisi tangan pasien di sisi tubuhnya. Kemudian yang kedua yaitu letakkan satu tangan perawat di atas siku pasien dan satu tangannya di tangan pasien.
Kemudian angkat lengan pasien pada posisi semula atau pada posisi pronasi dan fleksi bahu. Baiklah, untuk gerakan selanjutnya itu gerakan yang kelima, gerakan abduksi dan abduksi bahu. Gerakan yang pertama yaitu atur lengan pasien di samping badannya. Kemudian yang kedua yaitu letakkan satu tangan perawat di atas siku pasien dan satu tangannya di tangan pasien yang lain. Untuk yang ketiga yaitu gerakan lengan pasien menjauhi tubuhnya ke arah perawat, disebut dengan gerakan abduksi. Kemudian gerakan lengan pasien ke arah badannya itu dengan gerakan abduksi. Kemudian ini disebut dengan gerakan abduksi dan menjauhi tubuh atau ke arah perawat itu disebut dengan abduksi. Kemudian kembalikan ke posisi semula. Baiklah, untuk selanjutnya itu gerakan ke-6. Gerakan ke-6 yaitu rotasi bahu. Yang pertama, atur posisi lengan pasien menjauhi tubuhnya dan siku menekuk. Kemudian letakkan satu tangan pasien di atas siku pasien, yang lengan tangan satunya di atas pegangan tangan yang lain. Kemudian putar lengan bawah dengan menghadap ke tempat tidur dan menekan tempat tidur dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Kemudian atur posisi tangan pasien ke posisi semula. Baiklah, untuk selanjutnya gerakan yang ketiga yaitu gerakan fleksi ekstensi jari-jari. Yang pertama yaitu pegang jari-jari kaki pasien dengan satu tangan memegang kaki. Kemudian bengkokkan atau tekuk jari-jari kaki ke bawah, disebut dengan gerakan fleksi jari-jari. Kemudian luruskan jari-jari, kemudian dorong ke belakang, disebut dengan ekstensi jari-jari. Kemudian kembalikan ke posisi semula. Baiklah, untuk gerakan yang ke-8 yaitu gerakan inversi dan eversi kaki. Pegang seluruh bagian atas kaki pasien dengan satu jari dan pegang pergelangan kaki dengan tangan satunya. Putar kaki ke dalam sehingga telapak kaki menghadap ke kaki lainnya, disebut dengan gerakan inversi kaki. Kemudian putar kaki keluar sehingga telapak kaki menjauh yang lain dengan eversi kaki. Kemudian kembalikan ke posisi semula. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu gerakan yang ke-8 yaitu fleksi dan ekstensi pergelangan kaki. Yang pertama, letakkan satu tangan perawat pada telapak kaki pasien dan tangan satu lainnya di atas pergelangan kaki. Kemudian jaga kaki lurus dan rileks. Kemudian tekukan pergelangan kaki atau arahkan jari-jari kaki ke arah dada pasien. Kemudian kembalikan ke posisi semula. Yang selanjutnya yaitu tekuk pergelangan kaki atau menjauhi dada pasien. Baiklah, untuk gerakan yang selanjutnya itu gerakan ke-9 yaitu fleksi dan ekstensi lutut. Yang pertama yaitu letakkan tangan di bawah lutut pasien. Kemudian yang tangan satunya letakkan di atas pasien. Kemudian angkatkan lutut ke arah dada pasien. Kemudian ditekuk ke arah dada pasien sejauh mungkin atau disebut dengan fleksi lutut. Kemudian luruskan kaki pasien dengan arah menjauhkan dada pasien, disebutkan dengan ekstensi lutut. Baiklah, untuk selanjutnya itu gerakan ke-10, gerakan rotasi pangkal paha. Yang pertama, letakkan satu tangan perawat di pergelangan kaki pasien dan satu tangannya lagi letakkan di atas lutut pasien. Kemudian putarkan kaki menjauhi perawat, disebutkan dengan gerakan rotasi pangkal paha. Kemudian yang kedua yaitu putarkan kaki ke arah mendekati perawat. Kemudian kembalikan posisi semula. Baiklah, gerakan yang selanjutnya itu gerakan yang ke-11, gerakan abduksi dan abduksi pangkal paha. Yang pertama, letakkan satu tangan perawat di bawah lutut pasien dan satu tangan yang lain di bawah tumit pasien. Kemudian yang kedua, jaga posisi kaki pasien selalu lurus, angkat kaki kurang lebih 8 cm dari tempat tidur. Kemudian gerakan kaki menjauhi badan pasien.
atau disebut dengan gerakan abduksi. Kemudian yang kedua, jaga posisi kaki pasien lurus, angkat kaki kurang lebih dari 8 cm tempat tidur. Kemudian gerakan kaki mendekati tubuh pasien disebut dengan gerakan abduksi. Kemudian kembalikan ke posisi semula. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya itu tahapan terminasi, di mana tahapan terminasi ini kita menjelaskan hasil tindakan, menanyakan respon pasien, memberikan kontrak waktu untuk tindakan selanjutnya, mengakhiri dengan ucapan salam dan membereskan alat serta mencuci tangan. Baiklah adik, di sini kakak telah selesai melakukan tindakan pada adik untuk urum, yaitu melatih otot-otot atau sendi adik supaya tidak kram atau kaku. Baiklah adik, di sini apakah otot-otot dan sendi-sendi adik masih terasa sakit atau kaku? Tidak. Baiklah, di sini kakak ucapkan terima kasih karena telah bekerja sama. Di sini untuk tindakan selanjutnya mungkin kita bicarakan lain hari. Kakak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya itu bereskan alat yang bukan spoon. Kemudian kita cuci tangan. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya itu tahapan dokumentasi, di mana tahapan dokumentasi kita mencatat apa yang kita kerjakan dan tindakan apa yang kita kerjakan. Kemudian dari nama, umur pasien, nama atau alamat pasien, kemudian diagnosa keperawatan pada pasien, kemudian tindakan keperawatan yang apa kita lakukan, kemudian respon pasien, kemudian evaluasi hasil tindakan atau temuan saat melakukan tindakan, kemudian tanggal dan jam pelaksanaan, dan terakhir yaitu tanggal dan tanda tangan perawat. Baiklah, itulah video dari saya dengan video room atau room operation pada pasien. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.